Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Jaemin lagi bertarung melawan Profesor Javelin yang berubah menjadi iblis. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita diawali dengan Jaemin bergumam, "Itu teratai merah. Kuat sekali dan kecantikannya yang begitu indah." Jeffrey berkata, "Itu tidak pernah berubah. Kekuatan destruktif yang mengerikan. Aku tidak mau mendengar hal itu keluar dari mulutmu. Kamu menjadi penyihir kelas 7 dalam waktu singkat. Para tetua lain pasti akan kesal jika mereka mengetahui hal ini. Kita tidak perlu memeriksa tubuhnya, kan? Di kobaran api di sana ada seseorang yang berkata, 'Kerja bagus. Kamu mampu bertahan sampai sekarang. Jika kamu akan mati, maka serahkan tubuhmu itu dan matilah.' Dengan tiba-tiba ada serangan dari orang tersebut ke arah Jaemin. Kita beralih di sisi yang lain, dan di waktu sebelum aura iblis itu muncul, Lin Mel berkata, 'Menurutmu apa yang terjadi?' 'Aku juga tidak tahu. Tunggu, semuanya kemarilah. Ada jasad yang hangus di sini. Ini Azier, seorang profesor akademi dan murid ketua ketiga. Apa si tua bangka itu menyerahkan dia untuk dipersembahkan kepada para iblis? Adele, tolong jaga perkataanmu.' Dengan tiba-tiba ada aura iblis yang muncul di belakang mereka. Ketua kelima berkata, 'Energi iblis ini iblis tingkat kon. Lin Mel dan aku akan pergi duluan. Kalian berdua prioritaskan untuk melindungi masyarakat sihir. Aku mohon, karena kemungkinan aku harus menggunakan pemberhentian dimensi.' Kita beralih kembali di tempat Jaemin. Ternyata yang menyerang Jaemin itu adalah iblis Kon Belos. Belos berkata, 'Kalian punya refleks yang cepat. Tapi kenapa kalian tidak mengatakan apa-apa? Apa kalian pikir aku tidak akan bisa menyerang kalian jika kalian bersembunyi di sana?' Jaemin bergumam, 'Seorang iblis Kon yang berada di bawah komando sang raja iblis. Tingkat Kon seolah-olah seperti melihat seekor naga itu sendiri. Tampaknya para tetua jadi tertekan dengan keberadaannya.' Dengan tiba-tiba Belos melesat lalu menyerang Jaemin. Jaemin bergumam, 'Tidak bisa aku percaya dia masih sekuat ini. Kamu sepertinya lebih baik daripada mereka berdua. Kamu berhasil menghalangi itu. Kamu lumayan juga. Kalau begitu, cobalah menghalangi yang ini.' Jaemin bergumam, 'Bahkan meski serangan fisiknya tidak berpengaruh padaku, masalahnya adalah energi iblisnya. Tampaknya aku tidak punya pilihan selain menggunakan sihir hitam.' Jaemin berkata, 'Aku ingin kalian merahasiakan apa yang akan kalian lihat mulai saat ini. Mau sampai kapan kalian akan mengobrol? Tunjukkan lebih banyak padaku. Jangan tidak sabaran begitu. Aku memang akan menghadapimu.' Itu sihir hitam. Jaemin pun langsung melesat menyerang iblis Belos. Serangan Jaemin dan Belos pun saling berbenturan dan membuat ledakan yang sangat besar.
Belos berkata, "Berani-beraninya kamu menyerap kekuatanku. Ya sudah, kamu makan saja sana sepuasnya. Aku akan memberikan sebanyak mungkin sampai kamu tidak akan sanggup menahannya. Aku menunggu itu dari tadi. Kamu belum pernah dikalahkan seseorang yang lebih lemah darimu, kan? Itu bukan penyerapan biasa, tapi itu hanya akan bekerja sekali. Akan kubunuh kamu dalam sekali serangan." Dengan tiba-tiba tangan Belos ditahan oleh kekuatan Jeffrey. Jeffrey berkata, "Kami akan mendengarkan penjelasanmu nanti. Kamu harus memberikan alasan yang sangat bagus." Dan Konsimon membakar tangan Belos yang ada di dalam kekuatan Jeffrey. Dan Jaemin pun langsung menyerang Belos. Dan Belos pun terkena telak oleh serangan Jaemin. Jaemin berkata, "Bisakah kamu tutup area ini agar tidak ada yang bisa keluar? Jangan bilang kamu akan terus melawan dia seperti ini. Kita memerlukan bantuan para tetua yang lain." Aku paham bahwa sihir hitammu itu berbeda dari sihir hitam yang lainnya. Kita tetap tidak akan bisa menang, bahkan dengan seluruh tetua sihir, kecuali jika semua ahli pedang menyerang dia secara bersamaan. Apa itu artinya? Kamu punya cara? Jeffrey pun langsung membuat penghalang. Belos berkata, "Aku tidak tahu apa yang kalian rencanakan, tapi ini benar-benar akan berakhir." Dengan tiba-tiba Belos menyerang Jaemin dan yang lainnya. Jeffrey langsung menahan serangan dari Belos. Tetapi kekuatan Jeffrey masih belum cukup untuk menahan serangan Belos. Dan akhirnya Konsimon membantu Jeffrey. Dan lalu serangan tersebut berbenturan. Dan Jaemin sudah menyiapkan sebuah serangan. Lalu Jaemin memancarkan sebuah kekuatan yang sangat besar. Dan kekuatan Jaemin pun melahap serangan milik Belos. Belos berkata, "Kenapa bisa begini?" Dengan tiba-tiba ada sebuah tangan yang keluar dari mulut Belos. Belos berkata, "Jangan Raja Iblis, ke-12 dewa akan menyadari kebangkitan Anda." Raja Iblis pun langsung keluar dari tubuh Belos. Kita beralih di tempat Lin Mel. Lin Mel berkata, "Walau hanya getaran, tapi aku merasakan energi jahat yang mengerikan. Apa yang terjadi dengan kedua elder itu? Aku yakin mereka pasti mengisolasi ruangannya. Apa ini adalah ulah Jeffrey? Sepertinya dia menggunakan semua kekuatannya. Ini lebih seperti segel daripada isolasi ruang. Jangan bilang kalau dia ingin menyelesaikan semuanya di dalam sana. Kalau memang seperti itu, kita juga harus bersiap untuk mati. Bahkan jika kita harus menggunakan itu, aku sudah memberitahu Luke dan Adele untuk mempersiapkannya untuk berjaga-jaga. Tapi aku harap kalau kita tidak perlu menggunakannya." Kita beralih kembali di tempat Jaemin. Jaemin bergumam, "Apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak mengira kalau seorang iblis akan masuk ke dalam wilayah bawaanku untuk melawan musuh yang lebih kuat darinya. Diablo Volfir membuat transformasi sihir yang mematikan ini. Suatu ruang
di mana membuatnya bisa menggunakan kekuatan yang melampaui batas dan menjadi senjata itu sendiri. Aku bisa paham, memang perlu memanggil iblis yang lebih kuat di situasi ini. Tapi bagaimana bisa dia masuk ke wilayah bawaanku? Bahkan jika ke-12 dewa datang, mereka hanya akan bisa menghancurkannya dan bukan mencurinya dariku. Aku tidak menyangka kalau Raja Iblis benar-benar akan bangkit. Bukankah itu terlalu beresiko? Kebangkitan Raja Iblis akan berdampak pada keseimbangan, yang artinya ke-12 dewa bisa saja turun ke wadah, tapi masih belum ada tanda-tanda, terutama Piro. Dia pasti akan langsung memusnahkannya ketika dia mengetahuinya. Tentunya menipu dewa menggunakan sihir manaku itu memang memungkinkan, tapi itu adalah kekuatan yang hanya bisa digunakan olehku. Jaemin berkata, "Apa kamu memang seorang Raja Iblis? Siapa kamu?" Jaemin bergumam, "Sial, aku hampir tumbang hanya dengan mendengar suaranya saja." Raja Iblis berkata, "Bagaimana bisa kamu menggunakan kekuatan ini? Aku tidak tahu apa alasanmu menanyakan itu. Ini adalah kekuatanku, dan aku bukan bawahan siapapun yang lebih kuat dariku. Ini mustahil. Kamu hanyalah seseorang yang dimabuk keberanian. Apa yang sebenarnya yang ingin kamu katakan? Jawab aku, apa hubunganmu dengan orang itu?" Jaemin bergumam, "Orang itu? Tunggu, mata ungu. Black Mana adalah kekuatan hanya bisa didapatkan secara kebetulan. Namun warna ungu itu hanya bisa dimiliki oleh mereka yang aku berikan kekuatan ini secara langsung." Jaemin berkata, "Bagaimana bisa kamu memiliki mana itu? Dan kamu bagaimana bisa kamu memiliki mata ungu yang sama dengan orang itu?" Itulah yang ingin aku tanyakan. Bagaimana bisa kamu memiliki kekuatan sihir hitam? Bagaimana bisa iblis yang mengerikan sepertimu memilikinya?" Dengan tiba-tiba Raja Iblis itu melepas cengkeramannya. Lalu Raja Iblis itu mengeluarkan kekuatan yang sangat besar. Raja Iblis berkata, "Kalau kamu tidak bisa, aku akan membuatmu jatuh ke dalam neraka." Setelah penutup wajah Raja Iblis terjatuh, wajah Raja Iblis pun mulai terlihat. Jaemin terkejut setelah melihat wajah dari Raja Iblis itu. Jaemin berkata, "Kamu terakannya. Kenapa kamu bisa tahu nama itu?" Kita beralih di masa lalu terakannya. Terakannya berkata, "Diablo, ubah aku menjadi undead. Kalau kamu menjadi undead, kamu akan dipaksa untuk melayaniku. Itu tidak buruk. Jadikan aku sebagai makhluk yang setia sepenuhnya kepadamu. Aku ingin menjadi pedangmu sampai para dewa dikalahkan. Kehidupan milikmu yang menyedihkan itu akan aku ambil dan aku gunakan dengan baik. Terima kasih, Diablo." Ternyata Raja Iblis itu adalah teman Diablo Volpir di masa lalu. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen
dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah.